آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به ونفعنا به وأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين واعلم أن الزهد في الدنيا بأهله نعيم عاجل. Ketahuilah bahwa sesungguhnya sifat zuhud di dunia, artinya zuhud di dunia itu tidak tergiur dengan dunia. Ini bagi orang yang ahli zuhud, orang yang tidak tertarik dengan dunia, orang yang tidak terlena dengan nilai dunia, ini merupakan na'imun, merupakan kenikmatan. Jadi ketika kita tidak memiliki, bukan kepingin terhadap hal-hal yang sifatnya dunia, maka itu sebenarnya sebuah kenikmatan. Adil, kenikmatan yang segera bisa dirasakan. Artinya begini, orang ketika punya keinginan terhadap dunia, entah itu harta, pangkat, jabatan dan lain sebagainya, maka dia akan tersiksa. Tapi bagi orang yang tidak memiliki keinginan terhadap dunia, maka dia hatinya itu tenang, hatinya akan tenang. Contoh kecil saja, orang yang kemudian misalnya berkeinginan untuk memiliki sesuatu, seperti misalnya memiliki HP, maka dia terus pikirannya itu akan dipenuhi dengan keinginan. Tapi orang yang tidak punya keinginan hati, dirinya pikirannya tenang. Nah itu sebuah kenikmatan. Ketenangan itu sebuah kenikmatan yang segera bisa dirasakan. Dengan semakin banyak dasar Tuhan, maka akan semakin membuat kita pusing. Misalnya dengan kayaknya terpikiran ada satu cerita ibarat saya. Itu dulu kebutuhannya sehari cuma 1 rupiah. Kebutuhannya sehari untuk pelajaran dan itu cuma 1 rupiah. Nah, beliau kadang itu kerjanya di daerah Bondowoso, bahkan di sana. Biasanya naik sepur. Nah, tapi saat sebelum naik itu kemudian diajak dengan kepala stasiun, diajak bukan kepala di Narano. Setelah itu kemudian disanoni 1 rupiah. Nah, ini Mbah tidak jadi berangkat ke Bondowoso. Karena apa? Karena kebutuhannya sudah terpenuhi. Jadi tidak sehingga tenang. Tapi kalau dengan esena ini terus jamaah amalan mempolong bisnis sebulan-bulannya, maka tidak akan ada mungkinnya. Bersama mereka menarik bukti dari pagi sampai malam agar berupaya untuk mendapatkan. Tapi kalau kita hanya seperlunya saja, yang ketika kita sudah selesai akan atas. Ini kenikmatan itu. ولا يستطيعه إلا من شرح أوسطه بإشراح أحوال المعرفة. Dan tidak ada orang yang ولا يستطيع, tidak akan ada orang yang mampu melakukan zuhud ini. Kecuali orang yang dadanya telah dibuka oleh Allah. Bisyarafi anwar ma'rifat, dengan cahaya, dengan kemilau
nur atau cahaya kemanfaatan. Benda ini dan cahaya yang. Jadi tidak semua orang bisa melakukan memiliki sifat zuhud. Hanya orang-orang tertentu yang hatinya oleh Allah ini telah dibuka dengan nur kemarifatan dan keyakinan. Yakin kalau kita walaupun tidak pegang uang berlebih, kita akan bisa hidup. Kalau kita masih tetap ditakdir, yakin kalau kita hidup pasti rezeki itu akan ada. Karena Allah telah berjanji, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala rizquha. Dan demikian juga dengan orang yang kemudian ingin mendapatkan kepemimpinan. Kalau orang yang yakin, dia tenang, tidak terlalu. Karena apa? Yakin bahwa tu'til mulka man tasha, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tudhillu man tasha. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna an-nura idza dakhala al-qalba in syara'a lahu wa nafsa. Rasulullah SAW bersabda, inna nuro, sesungguhnya cahaya keyakinan, cahaya kemarifatan, menyadari bahwa diri kita sebagai hamba dan Allah ini sebagai Tuhan yang mengatur segalanya, mengatur seisi dunia, bahkan mengatur diri kita secara pribadi. Mengatur diri kita, artinya tubuh kita ini yang ngatur Allah. Kita tidak ikut ngatur diri kita, fisik kita ini yang ngatur Allah. Tumbuhnya rambut, kemudian bercabangnya ini urat, sirkulasi darah, sirkulasi oksigen. Ini kita tidak ikut ngatur. Padahal itu diri kita sendiri. Lu kok bisa-bisanya ada orang bisa merasa pintar ngatur wong liya, ngatur orang lain. Nah, berarti orang itu masih belum memiliki keyakinan belum ada nur daripada keyakinan bahwa Allah lain. Kamu harus ikut cara semua. Kalau tidak, kau sudah akan tidak akan. Ini jadi DPU ini. Boleh tak ada dia, gampang akan begini. Ini orang yang lupa bahwa ada zat yang mengatur segalanya, yaitu Allah Subhanahu. Ketika nur keyakinan itu sudah tidak ada kalau masuk di dalam hati, maka kemudian hati ini akan jumbar, akan luas. Tidak akan ada rasa khawatir. Hati ini tidak sempit. Terus ini hati ini semakin lebar, semakin jumbar. Wa mufasaha insyara'a lahu wa mufasaha, dan menjadi lapang, menjadi terbuka dan menjadi lapang. Kalau orang sudah terbuka hatinya, lapang hatinya, insya Allah menghadapi segala apa saja itu dia dirinya akan merasakan kenyamanan ke depan. Nah, demi apa gue akhirat level, akhirat jemput, itu nyaman. Bukan ada yang di dalam. Seperti tadi dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu contoh konkret. Jadi Nabi coba, jadi Nabi menyudahi, karena hatinya jumbar, hatinya lapang dan terbuka oleh nur keyakinan, nur ma'rifat, bahwa semuanya sudah diatur oleh Allah, sehingga tak wakil kepada orang yang menyudahi. Kalau kita yakin bahwa saya diperlakukan seperti ini karena sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia bisa menerima. Karena itu Nabi selalu menyampaikan, dia pernah menyampaikan kepada kita melalui sebuah hadisnya, aksi man ahsana ilaihi,
Berbuat baiklah kamu kepada orang yang berbuat baik kepadamu. Au asa'a 'alaika, atau berbuat baiklah kamu kepada orang yang berbuat jelek kepadamu. Nah, ini yang agak sulit, yang kedua ini. Berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek kepadamu. Ini kalau tidak orang baik, Pak, dia tidak akan bisa melakukan hal ini. Paham? Kalau orang itu tidak baik, dia tidak akan bisa membalas kejelekan dengan kebaikan. Karena apa? Karena orang itu kalau baik, dia tidak punya stok kejelekan. Sehingga yang ada cuma baik, diperlakukan jelek, dibalas baik. Karena dia tidak punya kejelekan. Kalau kemudian ada orang jelek kemudian dibalas dengan kejelekan, berarti orang ini masih punya kejelekan. Karena di Nabi itu begitu los hatinya. Maka insya Allah ila fahal dzalika min alamatin. Ditanyakan kepada Nabi, apakah masuknya nur keyakinan dalam hati seseorang ini ada tandanya? Ini yang perlu kita ketahui. Apakah nur yang dimaksud dalam hadis Nabi kalau sudah masuk pada hati seseorang ini ada ciri-cirinya, ada tandanya? Jawab dengan Nabi, "Qala na'am, iya, ono tandane." Apa itu? At-tajafi an daril ghurur. At-tajafi an daril ghurur. Artinya apa? Berpaling dari dunia yang penuh tipu daya. Jadi hati ini tidak menghadap kepada dunia, tapi hati ini menghadapnya kepada akhirat. Ketika hati menghadap kepada akhirat, maka kita akan itu tanda bahwa orang ini sudah hatinya kemasukan nur dari Allah SWT. Ketika mikir tidak menghadap kepada dunia, yang dihadap adalah akhirat. Nah, itu tanda. Kalau kita masih menghadap kepada dunia, ya kita berarti belum masuk nur dari Allah, itu belum masuk dalam hati seseorang. Kalau kita sudah orientasinya sehari-hari, misalnya kepikiran akhirat terus, ya, segala sesuatu selalu dikaitkan dengan akhirat. Nyambut gawe dikaitkan dengan akhirat. Bekerja, beraktivitas, melakukan apa saja dikaitkan dengan akhirat. Ini orang ini tanda bahwa orang itu kemasukan. Nah, ada nur yang masuk dalam hatinya. Kalau yang ada dalam pikiran dan hatinya urusan dunia saja, ini berarti belum ada cahaya yang masuk dalam hati. Sehingga dia selalu khawatir beras dari konektor. Tak pegang uang, khawatir. Ada betul. Orang kalau sudah kemasukan nur keyakinan dari menghadapnya ke akhirat, wis pengeran yang akan ngatur. Ini diberi ketenangan dan itu sebuah kenikmatan. Waktunya apa? Bila dari dulu dan kembali bila dari dulu pada alam kelantungan. Jadi menghadapnya hati itu tidak kepada dunia, tapi menghadap kepada akhirat. Ini tanda orang itu kalau hatinya sudah kemasukan nur, ada nur dari Allah masuk dalam hati. Dan itu berarti bagaimana? Dan tinggal masing-masing kita. Anda merasakan kayak apa? Walaupun kelihatannya kayak orang yang zuhud sudah. Tapi kalau hatinya kehilangan uang 10.000 susah, atau kalau melebur orang kotak keliru sing 50.000, kalau sing dilebur sing 20.000, keliru sing 50.000, susah. Kok keliru? Itu berarti dia itu. Berarti orang itu tidak menghadap kepada dunia, tapi hatinya menghadap kepada
Sehingga apa? Tidak ada kekhawatiran sama sekali karena pandangannya kepada akhirat. Terhadap dunia tidak ada kekhawatiran. Karena dunia ini tempat tipuan, daru hammin, wabala'in, wa fitnatin. Dunia ini tempat susah, tempat prihatin, tempat ujian dunia. Jadi kalau kita mengalami dampaknya ujian ini dan sebagainya, kalau hati tidak menghadap ke akhirat, ini tenang tidak mau dia pada dunia semacam seperti ini. Sehingga hatinya tetap jumlah, tidak kemudian merasa sumpah, merasa akhirnya menempuh jalan pintas. Paham ya? Gambarannya sama seperti kita mau ke sawah. Saya sudah berulang kali cerita lagi. Sawah itu tempat yang panas, lentok, sudah tidak ada minumannya, tempat yang haus dan sebagainya. Kalau kita sudah siap mengetahui seperti itu, ketika kita di sawah tenang terus merasakan itu, kita hatinya tenang. Panas. Makin sawah ya panas. Orang yang tidak siap dengan panasnya sawah, dengan petani yang siap dengan panasnya sawah, itu beda. Berbeda. Orang ke pasar, karena siap sudah dia berdagang pasar walaupun dengan keadaan yang macam-macam. Dengan orang yang tidak siap ke pasar. Contohnya suami yang mengantarkan istrinya ke pasar. Yang istri juga siap ke pasar, mencari-cari dari satu tempat ke tempat yang lain. Saya kaget kesel. Makin angin itu belum coba, tidak ada mana. Tidak ada main HP. Kira-kira apa dan tidak saya ini. Jadi ini begini. Ini mas tutup nol, betul situ kan. Pedagang itu kesel. Karena yang laki belum siap, tidak menyiapkan diri. Tetapi yang perempuan, ibu sudah menyiapkan diri. Engkau demi nyari yang paling murah. Betul, sehari ini pertimbangkan satu bulannya saja. Kok ini berapa? Karena sudah siap, walaupun lama tak besar. Tapi bagi bapak-bapak yang tidak siap, coba ini. Apalagi kalau sudah masuk mall, ibu-ibu beli sebuah susah. Beli satu dapat 3. Oh ini sih saya. Selaka ada dalam dulu menelemari lah buat dia lah. Cek awal itu buat berjalan. Oh kalau berjalan. Yang laki-laki yang mana tidak siap. Mereka yang sudah siap itu juga. Nah, demikian juga orang yang hidup di dunia ini siap menghadapi ujian, menghadapi ketidaknyamanan dan sebagainya, hatinya dihadapkan kepada akhirat, dia enjoy di namanya melarang apa wajahnya dunia dengan sengsara benar. Tapi kalau hatinya ini tidak siap melarang, orang dunia. Kalau hati kita tidak siap menerima cobaan dan ujian, ya jangan hidup di dunia, karena dunia itu pada ujian. Sehingga kalau kita siap menghadapi ujian itu, ketika kita mendapatkan kelapangan, kita juga bersyukur. Maqala sallallahu alaihi wasallam az-zahadatu fid dunya turihul qalba wal badan wa rawatu fid dunya tuqtiul hamma wal huzna. Az-zahadah fid dunya, sifat zuhud terhadap dunia. Tidak ada keterikatan atau tidak ngadep nanduno. Yang tidak tahu orang kalau ngadep nanduno itu pasti punya keinginan bermacam-macam. Orang yang zuhud ini sifat zuhud terhadap dunia itu turihul qalba wal badan, mengistirahatkan, meringankan hati dan badan. Kalau kita zuhud di sini sampai masuk mall, ya, tidak tertarik dengan semua apa yang ada di mall itu, model HP, baju, celana, sepatu, kacamata, tidak ada yang tertarik dengan. Sampai tenang santai. Tapi kalau orang yang kemudian ini warahmah, orang yang demen terhadap dunia, itu tukirul hamma, akan memperbanyak prihatin atau susah, berhusna dan sedih. Wong sing sewu kepingin terhadap baju misalnya.
Masuk ke mall, oh, orang goklak itu mati. Jadi mah dia, bingung nanti. Mau milih ini di mana orang dia nanti, sini. Jadi melakukan di mall cuma milih itu. Gelap di sini paling murah, di sini paling murah. Jadi bingung nanti. Bingung itu satu. Jadi boleh keturunan. Jadi orang yang tidak tertarik nyaman kalau masuk ke mall punya ber nggak ada tertarik. Ini nyaman ya. Kalau juga semua tetap tenang. Pikiran nyaman, bergerak besok. Tapi kalau orang yang tertarik dengan dunia, itu hatinya capek, badannya, fisiknya juga capek. Karena apa? Bekerja terus ingin mendapatkan dunia. Ini kemarin yang ngatur dari orang ini. Belum bisa. Padahal butuh mau bilang, enak bisa. Orang ini belum tahu. Begitu, capek. Allah alaihi wasallam kemudian juga bersabda, "Ishad fid dunya." Zuhudlah kamu dalam dunia. Artinya jangan kamu tertarik terhadap dunia. Karena dunia itu kata banyak keterangan di dalam Al-Quran maupun pendapat dari para ulama, di antara kata bahasa itu maka peluru tempat tipuan, tipu kita. Wa mal hayatud dunya illa mata ghurur. Kehidupan dunia itu hanya kata morgana, tipuan, bukan yang asli. Kalau kita sudah tahu bahwa itu bukan yang asli, Anda tidak tertarik kepada yang palsu, maka izhad dunya yuhibbuka Allah, maka Allah akan mencintai kamu. Karena Allah menciptakan kamu untuk akhirat. Ad-dunya khuliqat lakum. Dunia ini diciptakan untuk Anda. Dunia ini diciptakan untuk Anda. Ini perlu sampai renungkan dan garis bawah. Jadi dunia ini diciptakan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan hamba. Siapa yang nanti? Allah nanti yang nanti. Semuanya Allah yang nanti. Nah, wa antum khuliqtum lil akhirah. Dan kalian diciptakan oleh Allah untuk meraih kebahagiaan akhirat. Jadi hidup Anda ini orientasinya harus orientasi akhirat, karena kita diciptakan oleh Allah untuk akhirat, bukan untuk dunia. Kita diciptakan Allah untuk ibadah, bukan untuk bekerja, tapi untuk ibadah. Nah, agar bekerja ini bisa bernilai ibadah, bagaimana? Dunia. Nah, agar aktivitas kita di dunia ini bisa bernilai ibadah, itu bagaimana? Dunia. Niat untuk ibadah. Maka itu akan disenangi dalam dalamnya. Washhad fima indan nas, dan zuhudlah kamu terhadap apa yang ada pada manusia. Jadi tidak ada keinginan terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Nah, maka itu bukan nas, maka manusia akan suka kepada itu. Ini dalil-dalil umat tentang zuhud. Ini masih panjang, kita lanjutkan mungkin pada pertemuan yang akan datang. Jadi sedikit demi sedikit nanti kita ubah orientasi kita, pandangan hati kita, bahwa mari kita arahkan istilahnya kemudi hidup kita ini kita arahkan ke akhirat, bukan ke dunia. Nah, dunia ini bukan tujuan, tapi sebagai lantaran, perantara untuk bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Artinya apa? Bahagia atau susahnya seseorang di akhirat tergantung di dunia. Karena itu jangan kendali ini kemudi diarahkan ke dunia saja, tapi arahkan ke akhirat. Arahkan ke akhirat.
Bukan berarti kemudian ketika mengarahkan ke akhirat kita meninggalkan sama sekali berada di dunia, tidak. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan bagianmu dari dunia ini. Apa diantaranya? Termasuk diantaranya bahwa perut ini perlu diisi makan. Terus perlu misalnya laki-laki diciptakan untuk perempuan untuk laki-laki menikah. Itu termasuk bagian dari dunia. Penyaluran biologis yang sesuai dengan syariat. Jadi tidak boleh, tidak benar kalau ada orang yang sudah urusan akhirat, saya tak mengirim dunia, tak memiliki sembarangan, urusan akhirat. Nah, kue gak tangan, guys, kue gak rapi, enggak, harus aku gak mengurusi dunia. Misalnya, aku gak mengurusi politik-politikan, enggak, jadi tidak begitu. Yang berwalakan sana sumber kabinet, dunia jangan kau lupakan bagian dari itu. Kalau apa yang ada kita dapatkan di dunia ini, semuanya adalah kita arahkan kepada akhirat. Ini yang nanti akan bernilai sampai ngajar, sampai pulang nyambut gawe kerja. Tujuannya apa? Ini mendapatkan uang, mendapatkan gaji, atau mendapatkan pahala. Nah, kalau Anda bekerja mencari uang, berarti kendali Anda, kemudi hidup Anda itu mengarah kepada dunia. Tapi kalau Anda bekerja ingin mencari barokah, ingin mencari ridho Allah, berarti kemudi hidup Anda itu arahnya ke akhirat. Walaupun gambarnya dunia. Nah, ini yang dimaksud dengan bahwa dari lima carilah dengan apa yang diberikan Allah kepada dunia ini untuk akhirat. Sampai gue kemampuan, gue visi, gue ilmu dan sebagainya. Ilmu ini Anda gunakan untuk apa? Anda diberi ilmu oleh Allah, Anda diberi kekuatan oleh Allah, diberi tenaga oleh Allah. Ini digunakan untuk apa? Untuk mengelabui orang lain, untuk mendapatkan keinginan hati dengan macam-macam, atau kita akan menjadi gitu. Itu betul. Kalau kita hati kita ini sudah berpaling dari dunia, menghadap ke akhirat, maka itu tanda bahwa hati ini sudah dilebur nur sang Allah Taala. Nek hati kemasukan nur dari Allah, di sini itu tenang. Karena apa? Hati ini sudah terbuka dan luas. Tidak sempit, tidak. Kalau sempit, ikutnya seperti itu. Sama seperti air, kalau cuma sedikit, kalau punya kerekiker seperti itu. Tapi kalau airnya luas, kapalnya begitu besarnya, ambles, belum ini tetap tidak ada amannya, tidak berat siapa. Nah, sama itu. Mudah-mudahan kita bisa mempraktikkan zuhud yang diharapkan oleh Muhammad SAW. Saya kira dulu Bapak sekalian sebelum saya akhiri selalu biasa, mungkin ada satu atau dua saja karena ini masih ada tamu juga. Saya percayakan Gimana? Mukena? Yang sudah apa? Tidak putih, tidak bersih. Buat jubel. Mungkin buat jubel maksudnya. Mukena buat jubel. Tidak boleh bikin sepet. Bagaimana? Tidak boleh bikin sepet. Oh, umpama mukena sudah jelek, terus kemudian dialih fungsikan. Terus sepet itu bagaimana? Oh, boten, tidak ada larangan. Nomor-nomor. Sama seperti sarung. Sarung ternyata lagi bedol. Masih sobek kita lihat begitu sebek bawahnya.
Itu bagaimana? Tidak apa-apa, tidak ada ketentuan. Karena itu sifatnya apa namanya? Sifatnya itu sebagai alat, sebagai alat. Tidak apa-apa, karena sifatnya sebagai alat. Cuma kadang ada orang yang dalam hati itu ini dulu buat sholat, tapi sekarang masih sorbet. Rasanya kalau tidak nyaman tuh bagaimana gitu. Nah, ya kalau ada yang lain ada apa-apa. Saya jadi sorbet saya lain. Tapi tidak ada larangan. Nah, beda kalau Al-Quran itu barangnya Al-Qurannya itu suci. Kalau ini kan kain, sama kain itu. Dengan yang lain, saya beli rok, saya beli selebon juga kain, dipakai sholat juga kain. Cuma kain ini dibuat mukena. Beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran ini memang Al-Qurannya yang suci. Sehingga walaupun robek dan bisa dibaca, ini tetap harus dihormati. Tidak boleh kemudian diperlakukan sembarangan. Berbeda dengan mukena. Kalau mukena itu bukan berarti yang mukena itu yang suci, enggak. Mungkin ke tak boleh sih kerja. Untuk akan kerja tak payah tidak kayak ini. Tidak boleh berbedanya begitu. Kalau Quran karena memang bagiannya suci. Nah, harus dimuliakan, harus dihormati. Nah, itu bedanya. Sehingga walaupun Quran sudah lapuk, sudah rusak, tidak bisa diamalkan, ini tidak boleh. Tidak boleh diperlakukan sembarangan. Nah, untuk menghindari bahwa Al-Quran itu akan disia-siakan, maka caranya bagaimana? Ada dua. Ada dua. Yang satu ini ditumpuk kemudian diletakkan di tempat yang tidak ada terhindar dari ide-ide kayak apa dari dalam ini hubungan. Nah, yang terhindar itu satu begitu bisa. Atau dibakar tapi dengan niat untuk menghindari jangan sampai Quran ini diinjak-injak, jangan sampai Quran ini. Kalau membakarnya niatnya menghina, ini beda. Sama perlakuannya, tapi tergantung dari niat. Quran ini dibakarnya. Lebih hidup daripada nanti tersiasakan setelah yukor. Nah, ada kalau adab yang lain itu adab Hanafi itu dipendem, abunya dipendem. Tapi setelah dibakar itu ada yang begitu. Nah, kalau pakaian apa-apa itu sudah berbeda dengan Al-Quran. Bisa dibedakan. Mau menjadikan eman. Nah, kalau eman sebaiknya itu mungkin bisa istilahnya orang dimuseumkan. Kalau masih kotor, jadi keboleh kan dari kanan kotor, ada warna kotor. Nambah. Sama seperti serbannya Nabi Muhammad SAW. Serbannya Nabi itu sampai sekarang itu dimuseumkan. Karena itu ada unsur tabarukan. Nah, itu. Ada unsur tabarukan. Bagaimana pendapat mereka? Ini kenal walaupun sudah rusak, sudah tak bagus juga. Kita saya akui menyengat, mereka jadi penting. Tunjukkan oleh yang ini rumput yang dulu dipakai turun temurun, mulai dari Mbah Kudus sampai Mbah ini sampai banyak. Itu bisa jadi kebanggaan tersendiri, Pak. Bisa jadi kebanggaan. Jangankan itu yang dibuat orang jas. Nah, jasnya kiai siapa, Mbah siapa itu ya begitu. Mungkin dia jadi apa? Jadi SMP tak kok kegedean. Tapi bisa bagaimana? Cuma tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Sekarang Itu kenapa?
Jadi kita aman. Apa kematian atau ini? Tersiapkan. Belum punya ya. Ya tidak apa-apa, tidak apa-apa. Cuma kalau ini pas padu ke kanan, oh ini masih aktif. Ini kan bisa nonton boleh ini. Nah, apalagi kalau itu hiburan umum. Kalau hiburan umum itu tidak boleh dikuasai. Hari akan ya. Nah, ini kalau hiburannya itu hiburan umum. Kecuali kalau mungkin pribadi. Apa kalau pribadi? Ada ini program pernah untuk lain. Kalau saya kali-kali orang boleh. Jadi, boleh. Jadi lah, didukung begini. Oh, ada lagi. Ini Oh, belum, Pak. Tidak di sini. Oh, kan? Orang kan. Di sini Pak Mansur diam bergabung di sini. Sebelum prosesi pembuatan naskah ada delegasi dari Fakultas yang namanya mungkin bisa dipersingkat, poinnya. intinya bahwa ketika delegasi Menghindari URS ini dikasih bakal langsung membalas dengan pertanyaan katanya begini, ini insya Allah redaksinya coba memut ceplah kemaluan berhala bisa kata Abu Bakar ya Rasulullah seperti itu artinya ketika begini. Fa'in aqabtum fa'aqibu bimithla ma uqibtum bih. Kalau kamu mau membalas sebuah kebaikan, ya betul kok, tapi sebatas sesuai ukuran dengan kedoliman yang diterima. Tapi disebutkan ayat Fa'in aqabtum fa'aqibu bimithla ma uqibtum bih. Wa in ta'tum bahwa khairul wa in tasbiru bahwa khairul sabirin. Jadi kalau kemudian kita mau membalas kezaliman itu tidak apa-apa. Karena andai kata bersabar memaafkan orang ini lebih baik. Jadi ini lebih baik itu yang selalu. Jadi kalau ada sesuatu yang baik, ada yang baik, ada yang fadlun, ada yang afdol. Maka bagi kanjeng Nabi itu pasti akan melakukan yang afdol atau yang lebih baik. Kanjeng Nabi tidak pernah melakukan sesuatu yang baik kalau di situ ada yang lebih baik. Jadi itu misalnya melakukan sesuatu itu diperbolehkan membalas, diperbolehkan. Tapi kalau dia ada yang lebih baik, maka kanjeng Nabi itu melakukan yang lebih baik. Jadi kalau ada orangnya inti itu boleh juga punya balas. Nah, sebatas seukuran kedoliman yang berat. Tapi ada yang lebih baik, kanjeng Nabi pasti akan melakukan yang lebih baik. Contoh misalnya, orang makan langsung bismillah, makan nasi, bismillahirrahmanirrahim, itu baik.
Ada yang lebih baik apa? Di samping itu juga ada berdoa. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Itu pasti dilakukan. Kalau ada yang lebih baik lagi, pasti dilakukan. Apa itu misalnya? Ada bujur. Sebelum makan itu kopi bujur. Terus Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Bismillahirrahmanirrahim. Maka itu yang dilakukan oleh Nabi pasti yang lebih baik. Nah, ini untuk apa namanya? Bagi kajian Nabi itu merupakan satu satu keharusan, kewajiban, tapi tidak bagi umat. Jadi umat ini wonten sing rapi, kok nglakoni sing api, ini bener. Tapi di kajian Nabi itu pasti melakukan yang lebih baik. Contoh orang sholat, langsung sholat, itu baik kan? Tapi ada yang jauh lebih baik apa? Siwakan dulu misalnya. Ini bukan di Nabi mesti siwakan. Kalau kita yang bukan Nabi walaupun tidak siwakan, tidak masalah. Itu api bisa belum sholat itu juga baik. Nah, sholat sendiri itu baik kan? Sholat jamaah itu lebih baik. Nah, kan kita tidak pernah sholat tidak berjamaah. Pasti dari Nabi itu berjamaah. Nah, karena itu untuk menuntut dan membimbing umatnya agar melakukan hal-hal yang lebih baik. Kita juga gitu, sholat dirian itu oleh, tapi lebih baik sholat jamaah, sholat berjamaah. Sholat itu tanpa siwakan juga api. Kepingin sing luwih api abdol ya siwakan. Sampai kan Nabi itu dahulu soal siwak ini. Law an asyqa ala ummati lamar tuhum disiwak tidak sholat. Kalau tidak memberatkan, kalau tidak karena alasan memberatkan kepada umatku, aku akan perintahkan kepada umatku untuk melakukan siwak setiap kali mau sholat. Setiap kali mau sholat siwak. Setiap kali mau sholat siwak. Itu yang afdol. Nah, ini mari kita ini hal-hal yang lebih baik kita ini. Mau makan doa dulu. Mau tidur, bersuci dulu dalam keadaannya wudhu. Potongan agak dengan kompor lesok, sampai kejadian. Wudhu area tangan boleh langsung pun. Kadang begitu, banyak hal. Mari kita tiru apa yang dilakukan Nabi semampu kita, dan kita istiqomah. Walaupun cuma satu hal. Aku iso istiqomah setiap kali mau melakukan apa-apa oleh bismillah. Kalau latihan bismillah, adab bismillah, ruku bismillah, arah pelaku bismillah, kalbu bismillah. Itu kan Nabi itu. Atau dari tadi siwakan hal yang kecil. Dan ini saya juga itu dulu. Makanya di mana-mana ini hadis lima saya niru ada yang punya kurus, punya teman. Itu selalu doa sebab walaupun kecil. Ini setiap mau sholat, setiap mau sholat. Ada lagi kalau mau pidato, mau bicara, mau apa, mau khutbah, tapi juga di Nabi juga. Jadi banyak kesunatannya sebab. Nah ini ayo dibiasakan, walaupun kecil. Remeh misalnya. Kalau ini istiqomah, jadi ahabul amal dalam Allah Karena itu mudah-mudahan kita bisa meniru apa yang dilakukan Nabi, walaupun itu cuma hal yang sepilih, hal yang kecil. Kalau bapak itu nomor 7, bapak itu mana-mana bawa kayak anak kecil itu isinya udah. Jadi nek pangan dari tiang, bawa pas di warung, ini nonton di warung kan udah mendapatkan bujur. Itu kalau di rumahnya orang masalah undangan itu pasti bawa bujur. Sampai saya bikin yang tanya, bapak anakku dia mau betul. Kalau namanya bujur ya, itu nanti kata Nabi. Bahkan ada satu ulama yang suatu saat ini tidak biasanya makan itu pakai bujur yang di sini. Suatu saat dia lupa, beliau lupa. Jadi seorang wali lupa tidak makan. Loh, dia langsung ada teguran.
Lu kuwi gak ngelakoni sunai Nabi Nabi mono ngaku cinta sama Nabi. Gitu kok. Merasa ada suara yang mengingatkan. Ya Allah. Ini tondo orang itu kalau baik melakoni sesuatu yang tidak baik pasti akan ada peringatan dari Allah itu ada. Tidak tahu ya orangnya. Itu berarti kalau pulau panjenengan diuji dengan sesuatu, berarti Anda itu disayangi dalamnya. Untuk tidak melakukan kekeliruan yang sama. Tapi kalau dibiarkan di luar ngomongnya ini patut kita tandakan harus ada. Saya kira itu Pak. Jadi mari kita lakukan hal yang lebih baik. Kalau tidak bisa melakukan yang lebih baik, maka lakukan yang baik. Saya kira yang bawah ini kemudian kasih melakukan kemudian mudah-mudahan ada hikmah manfaatnya dan ini yang Al-Fatihah. Allahumma ya Allah, hadina al-haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah. Al-Fatihah.